Rest in peace, Dr. Ignas Kleden MA. Dr. Ignas Kleden, putra Waibalun, kebanggaan Indonesia, cendekiawan, intelektual, sastrawan, kritikus sastra, telah pergi meninggalkan kita semua pada hari Senin 22 Januari 2024 di Rumah Sakit Dr. Sunyoto dini hari pukul 3 pagi. Setelah disemayamkan di Rumah Duka Sin Carolus dan diselenggarakan misa requiem yang dipimpin langsung oleh Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo dengan konselebrant antara lain adik kandungnya Pater Dr. Leo Kleden, dan kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya misa tutup peti dan kremasi yang dipimpin juga oleh Pater Dr. Leo Kleden dan Pater Charles Beraf. Kita akan mengenang Dr. Ignas Kleden sebagai seorang pemikir kebanggaan Flores, kebanggaan Flobamora. Kami, podcast Orang Kita, telah menyiarkan secara langsung live streaming misa requiem dalam 2 part, dan juga pada episode Rest in Peace Ignas Kleden di episode pertama 2-3 hari yang lalu. Pada episode ini kami secara khusus mempersembahkan beberapa cuplikan, komentar, pandangan, catatan sejumlah tokoh mengenang Dr. Ignas Kleden. Sebelum menyimak catatan pandangan para tokoh, baiklah kita simak sejenak kurikulum vitae almarhum Dr. Ignas Kleden MA. Bapak Ignas Kleden lahir di Waibalun, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 Mei 1948. Setelah menempuh pendidikan di sekolah dasar di Waibalun, kemudian melanjutkan studi ke Seminari San Domingo Hokeng. Dan setelah itu beliau melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, dan kemudian merantau ke Jakarta, bekerja di sejumlah lembaga antara lain LP3S, dan selanjutnya beliau melanjutkan studi ke Magister Filsafat pada tahun 1982, Hochschule für Philosophie di München, Jerman. Selanjutnya pada tahun 1995 beliau menamatkan studi doktoralnya di Universitas Bielefeld di Jerman. Kita perlu menyampaikan bahwa beliau pernah menjadi dosen tamu pada program S2 dan S3 jurusan komunikasi Universitas Indonesia di Depok, dan dosen tamu pada program S3 jurusan sosiologi di Universitas Indonesia. Di samping itu, beliau juga menjadi dosen tamu pada program S2 STF Griyakara Jakarta. Sebagai aktivis civil society, Pak Ignas Kleden mendirikan dan menjadi ketua Perkumpulan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) yang menyelenggarakan pendidikan demokrasi di 17 kabupaten yang terdapat di 8 provinsi selama 10 tahun, 2005 hingga 2015. Beliau juga pernah menjadi fellow pada program Asia Leadership Fellow Program pada International House of Japan di Tokyo pada tahun 1996-1997. Kemudian menjadi anggota kehormatan seumur hidup pada International House of Japan. Menulis buku tentang ilmu sosial dan kritik sastra. Beberapa buku yang telah terbit adalah antara lain Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan LP3ES pada tahun 1988. Judul berikutnya Menulis Politik Indonesia sebagai Utopia, penerbit Kompas 2004. Judul berikutnya Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan, penerbit Indonesia Tera 2004. Judul berikutnya Sastra Indonesia dalam 6 Pertanyaan, Graffiti dan Freedom Institute 2004. Beliau juga menjadi editor buku Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia, yang terpilih sebagai buku terbaik yang diterbitkan LIPI Press 2017. Sebagai penulis esai, dia menulis esai untuk berbagai penerbitan lain, antara lain buku Indonesia in the Suharto Years, Issues, Incidents, and Images, dengan editor John
H. M. Glynn et al. Yang diberi prolog atau pengantar oleh Jimmy Carter dengan judul The Present and the Future of Democracy in Indonesia, dan epilog atau afterword oleh Ignaz Kleden dengan judul The Fear of Fighting Fear. Beliau juga menulis sejumlah kolom pada harian Kompas, The Jakarta Post, dan mingguan Berita Tempo. Beliau meninggalkan seorang istri, Dr. Nino Kleden Probonegoro, seorang ahli antropologi dari Universitas Indonesia. Beliau juga meninggalkan seorang putra, Pascal Kleden, yang juga telah menamatkan studi doktoralnya pada Australia National University, ANU. Sosok pembelajar, sosok yang telah memberikan banyak inspirasi bagi kita, khususnya bagi kalangan muda masyarakat Flobamora. Kami di podcast Orang Kita sangat mengagumi beliau. Seluruh tim kami adalah pembaca buku-bukunya, pembaca kolom-kolomnya. Dan kami bangga menjadi bagian yang menyertai kepulangan beliau. Dalam beberapa hari ini, sejumlah episode telah kami tayangkan sebagai tanda hormat dan apresiasi kami, tim podcast Orang Kita, untuk sosok sekaliber Dr. Ignaz Kleden, MA. Kami tentu berharap di masa depan, pada waktunya, Flores, NTT akan menghasilkan tokoh-tokoh penting yang hari-hari ini kita telah ditinggalkan oleh tokoh-tokoh besar. Setelah sebelumnya, Franz Meak Parera, Daniel Akidae, yang tiga tokoh ini bersama Ignaz Kleden adalah tokoh yang mewarnai Indonesia, mewarnai pemikiran-pemikiran kita. Daniel Akidae, seorang penulis hebat, pernah menjadi kepala badan Litbang Kompas dan kolumnis, doktor di bidang ilmu politik dari Cornell University. Dan Pak Franz Meak Parera, ahli perbukuan yang membidangi atau mengurusi buku-buku hebat, buku-buku besar terbitan Gramedia. Kita kehilangan, tapi tentu saja seluruh ilmu yang telah mereka berikan kepada kita melalui buku dan tulisan-tulisan akan kita kenang dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kita berpikir, berkreasi, menjadi Flores, menjadi Flobamora yang lebih baik. Terima kasih, beristirahatlah dalam damai, Bapak Ignaz Kleden. Hormat sehormat-hormatnya dari kami. Kita bersama Ibu Kartini, salah satu kolega Dr. Ignaz Kleden yang telah berpulang satu hari yang lalu, meninggalkan kita Indonesia yang kehilangan seorang cendekiawan luar biasa, pemikir sosial, pemikir ilmu politik, intelektual berintegritas yang tetap menjaga jarak dari kekuasaan hingga akhir hayatnya. Ibu Kartini, bagaimana Ibu mengenal sosok Dr. Ignaz Kleden? Ya, Ignaz memang kita betul-betul kehilangan dia. Yeah. Dia adalah teman, sahabat. Jadi kami sama Ignaz itu selalu selalu berdiskusi, selalu bercanda, dan sesama dulu membangun obor sewaktu awal tahun berapa ya, lama sekali. Jadi kita betul-betul masih berdua dengan Ignaz membangun obor, dan itu memang kenangan yang tak bisa dilupakan. Ya, saya sempat menonton sebuah video ketika Pak Ignaz diundang dalam sebuah seminar untuk membahas sebuah buku tentang Nurcholish Madjid sekitar 2018. Dalam rekaman video tersebut bahkan Pak Ignaz bercanda-bercanda tentang Ibu Kartini yang dinilai ini nih, minta buku segera dikirim, nggak kirim. Akhirnya tinggal 10 hari sebelum hari H, buku tersebut baru dikirim. Begitu dekat Ibu Kartini dengan Pak Ignaz Kleden? Iyalah, memang dekat sekali. Jadi kami sesama muda. Saya dinilainya anak kecil sama dia. Padahal Ibu sekretaris obor loh waktu itu. Iya, dia editor. Saya sekretaris, ya. Jadi dia, Kartini, kalau orang tuh nyari obor, kok yang dicari Kartini? Nah, itulah dia selalu ribut. Gitu ya? Ya, selalu ribut dengan saya, tetapi kami selalu bersahabat dan selalu ganggu-ganggu. Dan dia selalu menyemangati bahwa harus terus membangun obor.
hal yang paling diingat dari seorang Ignas Kleden dalam perspektif ilmu sosialnya atau apapun yang Ibu Kartini ini kayak otentik, genuine khas Ignas Kleden? Iya. Kira-kira apa, Bu? Dia tuh betul-betul ilmuwan sejati ya. Ilmuwan sejati, dia tekun, dia sangat rigid dah ya. Dia betul-betul orang yang mumpuni dan serius dalam bidangnya, dan itu luar biasa. Tipikal seorang mantan calon pastor yang nggak jadi gitu? Betul, dia seorang pastor yang nggak jadi tetapi suka bercanda. Jadi apakah itu pastor ya? Tapi tetap dia jiwanya pastor. Jiwanya pastor. Jujur, ya? ya. Jujurnya kelihatan ya. Kelihatan sekali. Bahkan beliau mendapatkan seorang pembelajar juga, Ibu Mbak Nino. Saya juga seorang sahabatan dengan Mbak Nino. Mbak Nino. Dan putranya Pascal Kleden sampai dokter juga, bukan? Iya, betul. Ini benar-benar keluarga pembelajar ya. Betul, luar biasa. Memang saya mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada Franz juga yang baru meninggal. Aduh, kehilangan betul. Ya memang teman-teman dari Flores sahabat saya. Pak Daniel Akidai juga? Juga, iya. Daniel, Franz, Max Ribeiro. Oh, jadi Bu Kartini ini circle-nya circle Flores nih. Iya. Sekarang Nando ya, podcast orang kita. Iya, itu saya juga suka mengikuti. Aduh. Ya, luar biasa. Ini senangnya dengan teman-teman Flores itu tekun ya. Senang membaca buku, dan itu yang menjadi luar biasa itu. Ya, kami nggak punya apa-apa, Bu. Jadi dalam konteks itulah yang kami berusaha mengisi otak kami, pemikiran kami, dan pada akhirnya bisa dikembangkan. Itu saya kira penting banget itu. Kalau membangun bangsa itu memang harus dari buku ya. Nah, Ibu Kartini melihat anak muda kita sekarang nih yang sudah near literasi lah, senangnya main HP dan lain-lain. Kira-kira Bu Kartini mau menjadikan sosok Ignas ini seperti apa? Kami mengharapkan misalnya berharap Ignas ini jadi teladan, terutama bagi orang Flores. Harus jadi teladan, tidak saja orang Flores, tapi semuanya. Jadi kita harus sering membaca buku supaya wawasannya luas, dan kita tidak menjadi sombong. Gitu ya. Tidak receh kan? Tidak receh dong, sekelas obor gitu. Jadi Ibu Kartini ini adalah sekarang ini menjadi sebutannya Direktur Eksekutif Pustaka Obor. Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Ketua Yayasan Pustaka Obor yang dulu didirikan oleh Mukhtar Lubis, sastrawan. Dan Ignas jadi editor. Itu sebelum beliau ke doktor di Amerika, di Jerman. Sebelum berangkat ke studi di Jerman. Berarti masih muda sekali ya? Iya, sesama muda lah. Habis dari STF Kalideres ke Jakarta. Sempat ke LP3ES ke sini. Sebelum ke LP3ES justru. Kalau nggak salah di mana ya? Di apa? Di Cutmutia itu apa ya? KWI? Apa iya ya? Kalau nggak salah. Pokoknya tidak di sebelum Cipta Loka Caraka. Pak iya, bukan Cipta Loka Caraka, tapi bukan setelah itu baru ke LP3ES. LP3ES. Kalau nggak salah ya. Setelah itu baru ngambil S2 di München. Iya. Terus kami dekat lagi ketika sering kumpul di Bang Ciil, Pak Syahril. Iya, Pak Syahril. Ya, dengan Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung itu. Ya, sirkulasinya. Circle-nya gitu ya. Iya. Kalau sekarang circle anak muda sekarang circle GI, Plaza Senayan, Senayan Sip. Bu Kartini komentar secara umum menegaskan seorang Ignas Kleden dalam satu kalimat? Dia adalah yang tekun, yang rajin, jujur, dan luar biasa. Dan itu patut kita tiru semuanya. Sering membaca buku dan menguasai bacaan itu dengan lengkap, jangan sepotong-sepotong. Siap. Terima kasih banyak Ibu Kartini. Terima kasih. Selamat malam, dan sekali lagi Father Leo dan keluarga besar Kleden ikut berduka. Saya kenal Bung Ignas, saya panggil Bung, tapi karena begitu dekat kadang-kadang kami tidak pakai Bung, pakai nama. Ignas saya seringkali Nas atau Ignas, karena begitu dekat, sangat dekat. Kedekatannya mulai di Palmerah. Dia kolumnis yang hebat untuk Kompas. Saya dari Kompas, nama saya Rikat Bagun.
kebetulan dilahirkan di Manggarai Barat. Dan saya melihat Bung Ignas, sosoknya sebagai ilmuwan sangat tinggi. Dan tingginya lebih tinggi dari gunung Levotobi. Lebih tinggi dari gunung Ineria yang 2.224 meter di atas permukaan laut. Ini hebat. Apa yang membuat hebat? Konstruksi menara ini apa? Yaitu pikirannya. Pikiran yang melampaui batas Flores, melampaui batas desa kelahirannya. Apa nama desanya? Webalun. Dan selalu kalau sebut Ignas itu bukan dari Flores, dari Webalun. Nah itu guyon dengan dia. Dan kalau bertemu dengan Ignas, kemudian Bung Daniel, Bung Frans, kemudian Mosalaki, Tobias ada di sini, kami tidak pernah bicara tentang ilmu. Kami hanya bicara tentang kopi, tentang Flores. Sosok ilmuwan tidak muncul. Sama sekali tidak muncul sebagai ilmuwan. Tetapi lebih sebagai orang Flores yang menikmati jagung, yang menikmati ubi. Nah, dan Ignas adalah sosok yang seperti daerah asalnya, Flores. Dia harum, tetapi dia tidak pernah menceritakan keharumannya. Dia begitu hebat, tapi Ignas tidak pernah menceritakan kehebatannya. Dan hidupnya sangat sederhana. Dia tekun, saya kira itu melampaui batas ketekunan kita semua. Dia adalah orang Flores yang sangat rajin. Dan rajin merespon setiap situasional yang memang membutuhkan pikiran dia. Sehingga tidak salah kalau ada yang mengatakan bahwa setiap ada kegelapan, Ignas menyalakan obornya. Obor apa? Obor pikirannya. Dan dia menjadi besar bukan karena fisiknya. Dibandingkan dengan saya, Ignas pendek. Tetapi saya harus mengakui, ya, dan kita semua mengakui, dia berkontribusi untuk kita semua membuat nama keluarga Kleden besar. Selain di sini ada orang hebat yang lain namanya Lo Kleden, kemudian Hermian di sini dan yang lain-lain. Dan dia membesarkan Flores, dia membesarkan nama NTT, dan dia membesarkan nama Indonesia. Dia ilmuwan sangat hebat dan dihargai bukan hanya oleh kita, tetapi di luar negeri. Dalam beberapa urusan teknis seperti tadi disampaikan oleh Bung Rianto, kami bergabung dengan Yayasan Ende Flores. Dia ketuanya. Pendirinya ada mantan Wakil Presiden, Pak Buruni, masih aktif waktu itu, kemudian Pak Gunawan Muhammad dengan yang lain-lain. Tapi mohon maaf, apa terlalu panjang omongan saya ini? Oke. Dan meskipun menurut saya, meskipun Ignas pergi, dia pergi karena dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi pikirannya memiliki kekuatan untuk melampaui ruang dan waktu. Karena itu kita berkumpul malam ini untuk meneruskan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Ignas semasa hidupnya. Dan saya bersyukur dan beberapa teman ketika beliau dirawat, saya sempat berkunjung, dan ketika berkunjung dia mengekspresikan dia karena waktu itu sudah hampir tidak sadar, dia berusaha untuk ngomong, hanya mulutnya saja bergerak. Saya panggil Ignas, tapi akhirnya kemarin saya mendengar bahwa Bung Ignas dipanggil oleh Tuhan, dan karena itu Bung Ignas selamat jalan. Dan saya kira Bung Ignas sudah melakukan yang terbaik untuk kami semua dengan ide-ide yang luar biasa, dan saya tidak tahu apakah dalam waktu dekat ini kita mendapatkan Ignas yang lain. Dan saya kira dari sisi itu kita semua bertanggung jawab
untuk memunculkan Ignas yang lain, Daniel Dakeda yang lain, Frans Meak yang lain, dan saya, maaf Pak Terleo, Ledalaro sudah menyumbangkan ya tenaga-tenaga yang baik, dan kita bersyukur ada lembaga seperti Ledalaro dan Dita. Terima kasih, selamat malam Bu Ignas, selamat jalan, dan semua kita semua mendapat berkah. Terima kasih, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita dengan keluarga besar Bapak Ignas Kleden atas berpulangnya beliau dari dunia yang fana ini. Nama saya Aloysius Lele Maja, saya dari Mataloko, jadi jauh dari Hokeng atau Waibalun. Pertemuan saya dengan Bapak Ignas ini adalah ketika beliau sebagai frater melakukan top di penerbitan Nusa Indah. Saya juga dari seminari Mataloko, tetapi tidak melanjutkan lebih lanjut setelah tamat SMA kelas 6 seminari. Dan setelah seminari Mataloko, saya bekerja di Nusa Indah di bawah Pater Alex Beding. Dan di sini saya ketemu dengan Pak Ignas yang pada waktu itu sebagai frater. Setelah 2 tahun di ND, saya ke Jakarta. Saya akhirnya ketemu lagi di Jakarta dengan beliau tahun 74. Ketika itu Pak Ignas baru juga di Jakarta bersama Pak Frans Meak Parera almarhum. Keduanya kontrak di Kalipasir. Saya sendiri dari Kramat Sentiong, lalu pindah ke Mangga Besar, dan sering kami bercanda. Saya sering berkunjung ke penginapan kontrakan mereka, dan pada waktu itu Pak Frans ini biasanya memain biola dan Pak Ignas memain gitar, sehingga mereka juga bisa mencari uang untuk kehidupan. Karena cari kerja pada waktu itu juga ya awal-awalnya tidak mudah. Jadi keduanya bisa berkolaborasi untuk ngamen gitu. Ada satu partitur gitar yang sampai sekarang saya masih ya kadang-kadang bisa memainkan itu. Lalu setelah saya menyelesaikan studi dan pindah kerja ke Kementerian Luar Negeri dan ditempatkan di Bonn, ternyata ketemu lagi Pak Ignas. Beliau lagi belajar di Jerman pada waktu itu, di Bielefeld. Dan pernah sekali beliau datang mengunjungi kami di Bonn dan bermalam di Bonn, sehingga kami bisa saling menceritakan pengalaman-pengalaman selama kami tidak ketemu. Dan pertemuan terakhir adalah ketika kami ikut dalam misa seperti malam hari ini, ketika Bapak Anton Tifaona meninggal dunia. Di situ saya ketemu terakhir, dan rupanya keadaan kesehatan beliau makin berkurang, sehingga ketika saya meminta beliau untuk menulis untuk buku saya pengantarnya atau semacam sambutan begitu, rupanya kesehatan beliau sudah tidak memungkinkan lagi. Dan apa yang sangat mengesankan dari Pak Ignas ini adalah bahwa beliau sangat disiplin
dalam bekerja dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tulisan-tulisannya itu sangat dalam dari segi filsafat maupun sosiologi. Kadang-kadang memang bagi orang kebanyakan tuh kadang-kadang sulit untuk memahami apa yang dituliskan oleh Bapak Ignas. Dan ini rupanya generasi para pemikir dari Flores dan Indonesia sudah satu persatu meninggalkan dunia kita ini, mulai dari Pak Daniel Dakidae, Pak Franz Meak Parera, Pak Mokhtar Pabotinggi, dan juga sekarang Pak Ignas Kledet, yang menelaah bagaimana situasi sosial kemasyarakatan ini dengan sangat mendalam, yang berbeda dengan generasi-generasi setelah itu, apalagi generasi sekarang yang dengan media sosial ini benar-benar menimbulkan perbedaan yang jauh daripada para pemikir sebelumnya. Selamat jalan Pak Ignas, semoga inspirasi yang Bapak tinggalkan dapat menjadi dorongan bagi generasi kami, generasi muda lainnya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ignas. Demikian kenangan atau kesan yang dapat saya berikan terhadap Bapak Ignas Kleden. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kardinal, para romo konselebran, suster, om, tante, teman-teman, dan tentunya mama yang kami cintai. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mendoakan ayah, teman, sahabat, dan saudara kami, Bapak Ignas Kleden. Sebagai anak tentunya saya merasa sangat sedih, tetapi saya juga merasa bersyukur dan bahagia karena seluruh penderitaan Bapak Ignas sudah selesai. Beberapa minggu terakhir bukan merupakan masa yang mudah bagi saya menemani seorang ayah yang sakit. Meskipun demikian, di saat-saat terberat itu, saya selalu mengingat doa saya sendiri saat bersekolah di Australia. Saat itu saya mengatakan, "Ya Tuhan, izinkanlah saya menemani orang tua saya dalam masa-masa terberat mereka." Dan setelah permohonan itu dikabulkan, saya rasa saya tidak lagi berhak untuk berkeluh kesah. Selama menemani ayah saya di rumah sakit, saat orang-orang terdekatnya ingin pulang, kadang-kadang ia mengatakan, "Kalau begitu saya juga pulang." Sepertinya ada semacam kegelisahan bahwa ia harus menjalani perjalanan ini sendiri. Oleh karena itu, saat ia sedang sadar, kadang-kadang saya katakan Vater, saya panggil dia Vater, dari Vater dalam bahasa Jerman yang artinya ayah. Vater, jangan khawatir, Vater tidak sendiri. Ada banyak orang yang mendoakan. Dan oleh karena itu saya kira Bapak Ignas sangat bahagia malam ini karena perjalanannya disertai oleh doa-doa Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu atas nama keluarga besar saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam Mbak Nenuk, Hermin, Marianus, Pascal. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya memang diminta oleh adik-adik di belakang yang kami bersama-sama Pak Ignas di dua lembaga, The Go East Institute dan setelah itu Center for East Indonesian Affairs, diminta untuk sedikit bicara mengenai Kakano kami. Saya kira dalam beberapa hari ini sudah banyak sekali tulisan yang beredar ya di berbagai mass media juga online ya, yang mengangkat sebenarnya mengulangi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Hilmar ya.
seorang raksasa ya. Tulisan-tulisan Kakak Noh ini sangat dalam ya, sangat menukik dan membuka berbagai kesadaran kita semua yang membacanya ya. Saking dalamnya bagi beberapa orang atau sekelompok kecil yang mungkin susah memahami sempat mengatakan, Kakak Noh Ignas ini nulisnya terlalu tinggi, mengawang-awang utopia, siapa yang mengerti ini? Bahkan ada yang ikut-ikutan kutip Injil, ini seperti sabda yang tidak pernah jadi daging, belum begitu. Nah, hal ini saya pernah nanya langsung ke Kakak Noh. Kakak Noh, ini di luar banyak teman-teman juga bilang begini-begini. Hei Ir, kalau kau tulis atau kau ngomong, kau sudah bisa meluruskan pemahaman orang yang salah. Apalagi kalau kau sudah bisa menginspirasi orang dan menggerakkan orang sehingga dia bisa merubah, apalagi kalau dia pengambil keputusan, dia bisa merubah kebijakan dan keputusan, itu sudah daging. Kau jangan pikir daging itu kayak daging sapi, apa tembok, apa begitu. Saya ingat benar itu kalimat dari Kakak Noh itu ya. Dan selama kami di The Go East Institute, memang kegiatan-kegiatan kami hampir semua tidak ada yang terkait dengan hal-hal yang bersifat fisik ya. Waktu itu lembaga berdiri, terjadi konflik horizontal pertama waktu itu pasca reformasi. Itu sebenarnya yang terjadi, yang paling heboh memang Ambon, tapi terjadi pertama di Kupang waktu itu ya, kalau ingat. Nah, waktu itu Pak Ignas bilang, kita nggak bisa ini, kalau dibiarkan bisa sangat membesar. Dibikinlah acara dialog di Ladalero waktu itu supaya konflik Kupang itu bisa segera mereda dan tidak merambat ke Flores waktu itu. Waktu itu Maluku sudah pecah, jadi kami juga mengundang 3 pembicara dari Maluku, 1 dari kelompok Islam, dari Protestan, dan dari Katolik. Yang dari Katolik pastor jadi pimpinan crisis center di sana, yang Islam nona-nona aktivis Islam di sana. Nah, setelah acara di Ladalero itu terjadilah dialog dengan 3 kelompok dari 3 figur dari Maluku ini yang membuat The Go East Institute kemudian masuk ke Maluku dengan satu program yang hampir tidak pernah dipublikasikan sebenarnya waktu itu, tapi itu gerakan yang raksasa juga karena kami mengumpulkan hampir 1.300 orang dalam kondisi yang sangat komplit waktu itu di satu tempat, dan itu pertama kalinya sebenarnya kelompok Protestan dan Islam naik satu kapal bersama-sama dari Ambon berlayar menuju Tual untuk menghadiri acara itu ya. Itu jadi hal-hal yang kami lakukan waktu itu karena arahan dari Kakak Noh ini sama sekali tidak bersifat fisik, tetapi menyentuh pada kesadaran-kesadaran moral, kesadaran-kesadaran yang menjadi dasar dari seluruh interaksi sosial yang harusnya terjadi. Untuk NTT itu juga inisiatif yang diambil sama sekali tidak bersifat fisik ya. Waktu itu ruang otonomi baru mulai dibuka dan Kakak Noh mengatakan bahwa kita harus bantu daerah-daerah timur, makanya nama lembaga itu The Go East Institute, untuk mampu mengisi ruang-ruang otonomi ini dengan kemampuan yang lebih siap ya. Dan waktu itu yang ini Kakak Noh lakukan, katakan kita harapkan setelah reformasi ini setiap pembangunan itu harus dilakukan dengan basis riset, karena itu dibutuhkan tenaga-tenaga peneliti di berbagai daerah yang bisa memberi masukan kepada pemerintah daerah agar merumuskan kebijakan pembangunan itu berbasis riset. Dan itu yang kami lakukan dengan bantuan Ford Foundation waktu itu, melatih peneliti-peneliti sosial di beberapa pulau di NTT ya. Sayang itu tidak diteruskan ya. Jadi hal-hal yang sangat mendasar ya. Jadi selain tulisan-tulisannya, lembaga ini yang sebenarnya saya menangkap kemudian bahwa ini adalah lembaga di mana Pak Ignas membumikan pemikiran-pemikirannya dan ide-idenya. Yang dilakukan juga adalah hal-hal yang tidak bersifat fisik. Setelah di Center for East Indonesian Affairs juga sama, kegiatannya hampir mirip. Ketika mendirikan komunitas sekolah, komunitas Indonesia untuk demokrasi, sekolah demokrasi juga yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan cara berpikir politis yang lebih benar. Itu ide besarnya ya. Satu-satunya yang bersifat fisik yang dilakukan oleh Kakak Ignas adalah ketika beliau bersama dengan atas dorongan dari Pak Budiono mendirikan Yayasan Ende Flores, merenovasi situs-situs Bung Karno di Ende. Tetapi itu intinya bukan fisik. Kakak Noh mengatakan
kita memang membangun, merenovasi hal fisik, tapi yang harus didorong adalah membangkitkan kembali nilai-nilai yang dibangkitkan di ND. Pesan-pesan Bung Karno yang ada di ND itu harus hidup di masyarakat kita. Itu inti besar. Saya kira itu aja sedikit testimoni dari saya dalam kebersamaan dalam beberapa tahun dengan Pak Ignas ketika saya dipercaya beliau menjadi deputinya. Terima kasih. Atas nama keluarga besar Kleden dan Probolinggo, saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Monsinyur Ignatius Suharyo yang berkenan di tengah begitu banyak kesibukan memimpin Ekaristi ini. Saya tahu beliau berhubungan dekat sekali secara batin dengan saudara saya Ignas. Terima kasih Bapak Uskup sudah hadir dan memimpin Ekaristi bersama rekan-rekan imam, mendoakan dan menghantar saudara kami ke hadirat Tuhan, dan ini juga menjadi berkat untuk kami sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Kepada mereka sekalian menyampaikan ikut bela sungkawa, yang menyampaikan salam atas berbagai cara. Kami dari keluarga besar menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Keluarga Kleden dan Probolinggo bersatu ketika kakak kami Ignas dan Mbak Ninuk menikah di Teteringen pada tanggal 21 Juni 1980. 21 Juni itu persis hari pertama musim panas di Eropa, hari yang indah sekali. Waktu itu Ignas masih belajar di Jerman. Kakak Ninuk belajar di Leiden. Saya sendiri belajar di Leuven di Belgia. Satu di Jerman, satu di Belanda, satu di Belgia. Dan keduanya menikah di Teteringen, itu rumah para misionaris yang dulu mengirim hampir semua misionaris Belanda ke Indonesia. Dan waktu itu yang memberkati pernikahan kedua kakak itu adik mereka yang hadir di sini. 3 orang mahasiswa, malam sebelumnya kedua kakak kami dan saya sendiri, kami bekerja bersama rekan-rekan itu menyiapkan makanan untuk tamu-tamu besoknya. Pagi sekali, kedua kakak memikul kewali kembali untuk simpan. Sesudah itu berhias sebagai pengantin. Dan saya bersiap diri dengan jubah sebagai seorang imam. Dan misionaris-misionaris tua yang ada di Teteringen hadir. Waktu itu papa dan mama dari Kak Ninuk sempat hadir. Ayah ibu kami di Flores waktu itu penerbangan masih susah sekali, tidak bisa hadir. Tapi saya sendiri mewakili keluarga Kleden hadir waktu itu. Tapi waktu itu orang-orang dari kedutaan, juga Pak Taufik Abdullah hadir, Profesor Teu ahli sastra itu hadir, dan ibunya yang ahli gamelan. Kebetulan mereka keduanya orang Kristen, jadi ibunya menjadi saksi pernikahan. Dengan itu dua keluarga ini bersatu, dan sebagai ilmuwan keduanya mempunyai begitu banyak sahabat. Dan ternyata kematian Ignas yang memisahkan kita ternyata menjadi pertemuan kita sekalian. Itulah paradoks kematian, suatu perpisahan yang menyatukan kita sekalian. Dan paradoks yang lebih dalam adalah sebetulnya penderitaan dan kehilangan itu sebetulnya pertemuan kembali, suatu transformasi. Maka tadi saya mengutip Gabriel Marcel, bagi mereka yang mencinta orang terkasih tak pernah mati, hanya beralih ke hidup abadi. Saudara kami beralih ke hidup abadi, saudara kami dalam Yesus Tuhan mengumpulkan kita sekalian. Dan kita sekalian dalam Ekaristi ini tidak lagi
terpisah manapun juga kita adalah anak-anak dari Bapa yang satu. Dulu waktu saya merayakan Ekaristi untuk orang Guarani di pedalaman hutan Amazon, ketua suku itu mengatakan, kita adalah anak-anak dari Nyamandu Roh Agung yang dilahirkan dari rahim bumi yang sama, dan karena itu kita boleh memanggil satu sama lain, dan kita semua boleh berdoa kepada yang maha tinggi yang mereka sebut Nyamandu. Malam ini kita semua dari latar belakang yang berbeda sekalian menyatu hati, dikumpulkan oleh seorang saudara kami yang pergi ke hadirat Tuhan dan menyatakan bahwa kita semua bersaudara dalam Tuhan. Maka dalam nama Tuhan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian. Semoga kematian, hidup dan kematiannya tetap menjadi sebuah cahaya yang menjadi berkat untuk bangsa dan tanah air kita. Sekian dan terima kasih.